baik secara offline maupun secara digital. Iya, betul. Nah, jadi paket pertama dari Selalu Berkah itu adalah pelatihan. Kedua, setelah diberikan pelatihan, kita berikan paket pembiayaan. Khusus untuk pelaku usaha ultramikro, kita siapkan 2 produk yang memang disiapkan ini atas inisiasi dari Bapak Gubernur, yaitu kredit UMKM Berkah dan Betang Berkah. Di mana Oke, Pak Marzuki, Direktur Pemasaran dan Bisnis PT Bank Kalteng. Betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa, Pak. Gimana, masih suka main golf? Main golf ya seminggu sekali lah. Seminggu sekali, hobi. Hobi dan yang penting silaturahmi bersama teman-teman. Oke. Terakhir, Karena nggak hanya golf aja, yang penting ada silaturahmi sama teman-teman. Mau olahraga apa aja kita ikutin. oh betul, berarti basket, futsal, sepak bola gitu. Hajar semua berarti. Futsal mau. Kemudian di Bank Kalteng kita ada event badminton. Oh, oke. Kadang-kadang sama teman-teman main catur. Pokoknya apa yang jadi main juga. Mobile Legends. Pokoknya yang bagus. penting silaturahmi sama Iya. teman-teman, mempererat kekeluargaan. Betul. Pernah ikut turnamen juga katanya ya? Turnamen apa tuh? Golf. Golf atau catur mungkin? Baru berapa kali, karena saya baru jago setahun dong setengah ikut golfnya, baru setahun setengah. Oh, jago, tapi harusnya dong kalau ikut turnamen lah ya. Bukannya jago, karena memang kita juga Bank Kalteng setiap tahun ada event rutin ya dalam rangka ulang tahun Bank Kalteng. Turnamen golf ya. Turnamen golf ada. Oh, saya baru tahu kalau Bank Kalteng pernah bikin itu rutin tiap tahun. Ya, setiap ulang tahun di bulan Oktober. Tapi itu paling cuman lambat Desember ya. Acara internal khusus Enggak, buat dibuka untuk umum juga, terutama yang di ruang lingkupnya Kalimantan Tengah. Dan juga kadang-kadang kita mengundang juga mitra-mitra kita dari kota-kota lain, dari Jakarta misalnya. Ada rencana mau merambah ke e-sport juga, Pak? Bikin turnamennya untuk Mobile Legends? Udah, beberapa kali kita kerjasama ya? dengan teman-teman yang lain, kita dengan perkumpulan e-sport Palangkaraya, keren. Kalteng ya, di bawah Pak Kabinda dan ada teman kita Bang Rio dari Jam Kerida. Itu beberapa kali kita ada event dulu. Keren Pak, keren. Nah terus oke lah, tadi pertanyaan santai lah Pak ya. Saya mau masuk nih langsung ke Bank Kalteng aja. Langsung kira-kira visi dan strategi utama Bank Kalteng ke depan, selain mungkin memperkenalkan Bank Kalteng lewat acara-acara kayak sebagai sponsor event-event olahraga kayak tadi kan, golf atau golf atau e-sport. Visi strategi utama Bank Kalteng ke depan, Pak, kira-kira? Jadi Bank Kalteng sendiri saat ini kita sedang melakukan sebuah proses transformasi ya yang cukup signifikan, di mana proses strategik ini telah kita mulai dari tahun 2023 dan kita menyusun transformasinya dalam jangka panjang. Kita mengemasnya dalam tagline transformasi Go Digital atau Service and Product Digital Transformation di Bank Kalteng. Yang mana Bank Kalteng saat ini sedang menyiapkan perubahan terutama dari sisi layanan dan produk kita untuk Go Digital. Dalam rangka memenuhi kebutuhan serta perkembangan dari market. Contohnya kalau produk digital yang disediakan Bank Kalteng sekarang? Selama ini kita sudah bisa melayani layanan mobile banking ya, misalnya teman-teman bisa lihat di Betang Mobile kita. Di luar itu kita sudah mensupport pemerintah daerah di bidang ETPD, elektronifikasi transaksi pembayaran ya dari pemerintah daerah. Kemudian ada SIPD, SP2D online dan sebagainya. Apa sih Pak SIPD tadi? SIPD itu apa ya? Sistem pembayaran. Ya, jadi terintegrasi dari pemerintah daerah. Jadi misalnya layanan pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya, pembayaran transaksi pemerintah daerah melalui sistem komputerisasi. Pengadaan barang dan jasanya menggunakan e-katalog dan sebagainya. Nah, di luar itu kita juga sudah menyiapkan beberapa Pemprov dan beberapa pemerintah kabupaten sekarang sudah juga kita berikan layanan kartu kredit pemerintah daerah untuk memudahkan transaksi non tunai di masing-masing pemerintah daerah. Tapi itu kan dari segi antara Bank Kalteng dan pemerintah. Kalau program mungkin program digital antara Bank Kalteng langsung ke konsumen, langsung ke masyarakat langsung. Jadi tadi karena memang
nasabah terbesar kita adalah pemerintah daerah atau stakeholder kita, sekaligus sebagai pemegang saham kita, tentu banyak produk kita memang untuk mensupport kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah. Namun tentunya di luar itu kami juga melayani masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Ada beberapa produk yang memang kita sediakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, secara besaran ada 2 produk utama di perbankan yang tentu sebagai fungsi lembaga intermediari. Bank Kalteng juga terlibat dalam transaksi yang bersifat simpanan atau menyimpan dana di Bank Kalteng, dan kedua, dana yang masuk itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha-usaha yang ada di masyarakat. Nah, kebetulan kita baru 2 hari yang lalu itu mengadakan gebyar undian Taheta. Ya, betul. Ya, undian Taheta itu tabungan hari esok terencana. Jadi sebuah produk unggulan dari Bank Kalteng, di mana masyarakat yang menabung di Bank Kalteng dengan nominal minimal 100.000 sudah bisa ikut undian. Nah, namun semakin banyak saldonya, semakin sering bertransaksi, tentu poinnya akan semakin banyak, peluang menangnya juga akan semakin banyak. Kemarin ada 350 item kurang lebih hadiah yang kita siapkan untuk nasabah kita di Bank Kalteng. Baik. Hadiah utamanya 4 unit mobil. Unit mobil. Yang hadiah paling utama itu adalah grand prize-nya adalah mobil HRV. Lumayan banget itu. Nah, itu luar biasa itu bagi mereka. Dan beberapa edisi terakhir memang yang dapat hadiah mobil itu ya kami merasa bersyukur juga didapatkan oleh orang-orang yang sangat satu, mereka beruntung, yang kedua memang berhaklah mereka dapat itu, karena sebenarnya saldo mereka juga nggak banyak-banyak, betul gitu, karena ada yang misalnya yang nasabah dari Pegatan dapat mobil, bahkan mau bawa mobilnya juga kan butuh effort tuh dari Buntok, ada yang nyebrang sungai. Jadi dengan saldo yang tidak harus saldonya paling banyak yang menang, karena simpannya kan undian. Nah, kemudian juga setiap tahun selain undian itu berhadiah mobil, motor, sepeda, televisi dan lain sebagainya, dan ke tabungan Taheta, kita juga menyiapkan hiburan bagi masyarakat. Biasanya setiap tahun kita undang artis-artis dari ibu kota untuk menghibur masyarakat. Nah, di luar Taheta kita juga punya produk gabungan dari perbankan daerah se-Indonesia, namanya itu Simpeda atau Simpanan Pembangunan Daerah. Nah, ini bulan April nanti itu juga akan diundi. Kebetulan edisi yang lalu waktu pengundian di Medan itu nasabah Bank Kalteng mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi nominalnya banyak. Jadi kami mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk ayo ramai-ramai menabung di Bank Kalteng, karena ada produk tabungan hari esok terencana, ada Simpeda, kemudian juga kita punya produk deposito dengan rate yang menarik. Dan sebentar, kalau deposito berapa biasanya, Pak? Tergantung nominal dan jangka waktunya. Berapa persen? Persentasenya tergantung nominal dan tergantung nominal ya. Iya, nominal dan tenornya. Jadi mulai dari 4% sampai ke 6%, tergantung berapa nominal yang ditempatkan. Dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, di luar itu juga kita sedang menyiapkan produk Taheta Gift yang akan kita rilis sebentar lagi, di mana masyarakat yang nabung di Bank Kalteng langsung mendapatkan manfaatnya di depan, diberikan hadiah langsung di depan. Contohnya manfaatnya apa? Misalnya diberikan katakanlah sejumlah cashback uang tunai, atau diberikan dalam bentuk benda yang dipilih oleh nasabah kita. Misalnya saya nabung 5 juta lah ya, masukin pertama, cashbacknya berapa persen? Nanti ada cashbacknya, hitung-hitungannya. Nah, itu kan dalam bentuk simpanan. Dana masyarakat yang disimpan di Bank Kalteng itu dijamin oleh LPS sampai batas dengan 2 miliar per nasabah. Nah, kemudian dari dana yang masuk ini sebagai lembaga intermediari, perbankan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik kredit multiguna atau konsumtif maupun kredit untuk modal kerja dan investasi. Oke. Kalau misalnya kita ngomong soal kredit multiguna dan segala macam, kira-kira dari Bank Kalteng sendiri itu persyaratannya, mungkin kalau ada teman-teman UMKM mau mengajukan kredit itu seperti apa ya, Pak ya? Karena kemarin itu saya sempat ikut acara waktu itu ya. Jadi yang lucu nih di acara ada data yang ngomong kalau ternyata
orang Kalteng ya, kalau nggak salah Kalteng atau Indonesia tuh, jadi kredit konsumtifnya tuh lebih tinggi daripada kredit produktifnya. Ya. Nah, salah satu petinggi itu sempat ngomong waktu itu kenapa hal ini bisa terjadi. Sebetulnya mereka itu pakai kredit konsumtif, kebanyakan juga tetap buat hal-hal produktif. Kebanyakan juga buat membiayai bisnis-bisnis mereka. Tetapi kan kredit konsumtif itu lebih gampang ya pengajuannya ketimbang kredit produktif. Benar nggak saya kira-kira? Betul. Nah, gimana kalau buat teman-teman UMKM nih Pak, mau mungkin mengajukan kredit buat pembiayaan bisnisnya atau kredit modal. Nah, itu dari Bank Kalteng sendiri fasilitasnya seperti apa ya kira-kira? Baik. Jadi untuk di Bank Kalteng sendiri kita menyediakan program yang istilah kita sebutnya paket lengkap untuk para pelaku usaha UMKM. Baik. Kita menyebutnya itu program Selalu Berkah. Jadi ini hasil dari kita membuat program ini, berdiskusi, mendapatkan arahan, serta menyesuaikan juga dengan program pemerintah daerah. Kita berapa kali mengadakan kegiatan bersama, akhirnya mencetuskan sebuah ide, kita buat programnya adalah Selalu Berkah. Selalu Berkah itu sebenarnya sebuah tagline atau singkatan, dan juga sempat dengan OJK kita diskusi, itu adalah singkatan dari Sentra Layanan Pelaku Usaha Berkah. Di mana program ini terdiri dari 4 fasilitas atau paket. Pertama, paket pelatihan bagi pelaku usaha UMKM. Jadi kita sering mengadakan pelatihan bekerja sama dengan OPD, baik itu Dekranasda, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian dengan Dinas PMD untuk BUMDes, Dinas Perikanan untuk yang BUMDes atau pelaku kelompok perikanan, penggiat perikanan, dengan Dinas Pertanian untuk kelompok pertanian, Poktan, dan banyak lagi OPD-OPD. Memang dalam perjalanan Bank Kalteng untuk kegiatan-kegiatan ini selalu kita sinergikan dengan organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas. Ya, betul. Nah, pelatihan-pelatihan ini kita ada kurang lebih 15 modul yang kita siapkan untuk membuat para pelaku usaha UMKM itu bisa naik kelas. Di antaranya misalnya pelatihan bagaimana mengelola usaha, kemudian bagaimana mengelola keuangan, kemudian bagaimana memasarkan produknya baik secara offline maupun secara digital. Iya, betul. Nah, jadi paket pertama dari Selalu Berkah itu adalah pelatihan. Kedua, setelah diberikan pelatihan, kita berikan paket pembiayaan. Pembiayaan sendiri ada beberapa jenis di Bank Kalteng. Khusus untuk pelaku usaha ultramikro, kita siapkan 2 produk yang memang disiapkan ini atas inisiasi dari Bapak Gubernur, yaitu kredit UMKM Berkah dan Betang Berkah. Di mana kredit UMKM Berkah itu berkelompok, minimal 5 orang, mereka punya komitmen bersama untuk meminjam di Bank Kalteng maksimal 15 juta per orang tanpa agunan. Tanpa agunan. Ya, dan mereka sifatnya saling tanggung renteng. Jadi kalau ada anggotanya yang lagi belum mampu membayar, bisa disupport oleh anggotanya yang lain. Dengan bunga? Dengan bunga ini yang luar biasa istimewa, karena ini sesuai dengan arahan pemegang saham pengendali kita Bapak Gubernur dan disetujui oleh para bupati selaku pemegang saham. Bunganya hanya 1,5% per tahun. Sangat murah dan paling murah se-Indonesia saya kira. Ya, tidak ada, bahkan biaya admin juga sangat rendah. Jadi ini memang diperuntukkan untuk membantu para pelaku usaha UMKM. Jadi UMKM Berkah itu untuk berkelompok, kalau perorangannya namanya kredit Betang Berkah. Betang Berkah, itu 10 juta maksimal per orang. Plafonnya 10 juta. Tanpa agunan. Bagaimana kalau mau pinjam 25 juta, ada produk nasional yaitu KUR. Bunganya mulai 6%. 6% per tahun. Efektif per tahun. Nah, itu juga ringan. Tanpa agunan juga sampai 25 juta. Bahkan sekarang sudah dibuka sampai 100 juta dan sampai 500 juta. Ada kriteria-kriteria nasabah yang boleh mendapat KUR dengan plafon lebih besar. Mungkin di atas 100 juta sudah harus pakai agunan misalnya seperti itu. Tadi kredit yang plafonnya 10 juta ya perorangan tanpa tadi? Agunan. Tanpa agunan. Itu bunganya sama? Sama, karena itu produk inisiatif dari Bapak Gubernur, kita berikan 1,5%. Jadi ini kurang lebih selisih bunganya itu kurang lebih ya kita subsidi lah oleh Bank Kalteng. Tenor maksimal? 1 tahun. 1 tahun. Untuk kredit jangka pendek. Oke lah ya, 1% mah kecil. Kecil Sekali. Nah, di luar itu untuk para pelaku usaha yang lain, kita juga siapkan kredit modal kerja, misalnya seperti kontraktor, ada namanya kredit konstruksi, kemudian untuk
Yang khusus itu kita juga siapkan produk yang custom, seperti misalnya di Gunung Mas kita bekerja sama dengan Pemkab Gunung Mas, kredit Ketapanggaya, yaitu kredit bagi petani jagung, di mana di sana kita berikan kredit dengan sistem bayarnya saat panen atau dikenal dengan yamen. Nah, kalau di Gunung Mas itu bunganya disubsidi oleh Pemkab. Kemudian di Sukamara kita ada kredit juga yang kita siapkan untuk mensupport program pemerintah Bapak Gubernur, yaitu udang Paname. Khusus sama bayarnya buat peternak juga udang Paname. Ya, buat istilahnya petambak udang itu bayarnya juga sama saat mereka panen. Dan beberapa kredit-kredit khusus yang lain. Itu berarti apa? Bang Kalteng yang menyediakan wadah misalnya buat penambak udang untuk ngejualinnya, itu Bang Kalteng sediain juga linknya atau mereka cari sendiri nanti? Jadi kita kembali ke yang saya bilang selalu berkata tadi, ada 4 program. Pertama pelatihan, yang kedua ada pembiayaan, yang ketiga ada akses pemasaran. Akses pemasaran ini tentu bukan Bang Kalteng artinya menyiapkan pasarnya, tapi kita berusaha menemukan para stakeholder supaya bisa menemukan pasarnya. Contoh misalnya para pengrajin. Di setiap event-event Bang Kalteng atau eventnya pemerintah kabupaten kota atau provinsi, biasanya kita siapkan stand gratis bagi para pelaku usaha UMKM. Biasanya kan mereka lumayan tuh untuk sewa tempat, nanti ada biaya listrik dan lain sebagainya. Nah, itu kita subsidi dari CSR-nya Bang Kalteng. Jadi untuk akses pemasaran. Kemudian juga kalau mereka memang sudah siap untuk go nasional atau internasional, bisa juga kita support dari CSR-nya Bang Kalteng, asal dengan catatan bahwa memang ini dalam rangka untuk mereka kredit UMKM-nya bertumbuh, bukan untuk yang sudah mapan. Kalau yang sudah mapan kan sudah bisa usaha sendiri. Kita sempat mensupport memberangkatkan UMKM ke Jakarta, sempat juga mensupport yang berangkat ke luar negeri seperti waktu itu di China misalnya. Nah, itu kita support, mensupport ya, karena kan ada stakeholder lain yang juga membantu di sana. Nah, yang keempat, untuk membuat mereka ini satu bertumbuh dari kapasitasnya belajar, kemudian mereka juga sudah diberikan akses permodalan dan akses pasar. Nah, setiap tahun para pelaku usaha UMKM Berkah atau Selalu Berkah tadi yang ada di bawah binaan Bang Kalteng, kita adakan UMKM Award. Jadi kita ambil yang terbaik dari kabupaten kota, lalu dipilih di provinsi. Nah, kebetulan kemarin kita juga sudah selesai 1 tahun, dari 2003 ke 2024 kita sudah memilih kemarin 6 orang yang terbaik di Kalimantan Tengah, dan masing-masing diberikan bantuan juga hadiah yang bisa menambah modal usaha mereka. Nah, kemarin kan sempat ada program presiden tentang penghapusan kredit macet. Nah, itu dari Bang Kalteng sendiri apakah akan terlibat dalam program itu? Karena waktu itu juga saya ingat saya sempat menghadiri acara ada salah satu bank plat merah yang rada kesulitan untuk melakukan mengikuti program ini karena data mereka tuh mungkin udah hilang karena ada yang sudah lama. Jadi mereka nggak punya data sehingga rada kesulitan untuk mengikuti program ini. Nah, dari Bang Kalteng sendiri mungkin nanti untuk mendukung program presiden ini nanti kayak gimana ya Pak ya? Apakah nanti mungkin UMKM yang sudah lama kreditnya macet gitu? Nah, ada kriterianya untuk terima program ini seperti apa? Baik Mas Pran. Nah, di Bang Kalteng sendiri setiap pembiayaan itu sebenarnya sudah dikerjasamakan juga dengan lembaga penjaminan seperti Jamkrida, Askrida, Jamkrindo, Askrindo dan sebagainya. Nah, untuk menanggung risiko yang terjadi tidak diinginkan baik oleh bank maupun oleh nasabah, seperti misalnya risiko meninggal dunia. Nah, biasanya itu langsung di-cover oleh lembaga penjamin pembiayaan tadi. Kalau mungkin resiko kayak pandemi kemarin itu seperti apa? Ya, pandemi itu kan agak unik ya kemarin. Nah, kebetulan sendiri kita bersyukur bahwa di Bang Kalteng itu resiko kredit lumayan minim, artinya sangat baik terjaga ya. Saat ini NPL kita itu di 2,69%. Artinya dari
skala sehat tuh maksimal 5%. Jadi di antara rata-rata nasional yang kurang lebih 3%, kita masih di bawah rata-rata nasional. Dan netnya hanya di 1,59%. Kemudian beberapa yang kredit macet kita, sementara ini belum ada yang ikut dengan program yang tadi penghapusan UMKM. Karena kita melihat bahwa masih bisa dilakukan proses penagihan secara konvensional, artinya kita datang ke debitur, kemudian beberapa yang sudah dijamin oleh asuransi bisa dibayarkan oleh asuransi terlebih dahulu. Nah, seperti itu untuk kredit di kita. Kita bersyukur bahwa kualitas kredit di Bank Kalteng masih sangat baik. Baik. Nah, Pak, kita ngomong soal tadi produk digital juga. Nah, sekarang kan ada banyak misalnya bank-bank yang sudah mungkin menyediakan kredit secara online, layanan kredit secara online. Apakah nanti mungkin Bank Kalteng akan terjun ke sana juga? Karena kan resikonya yang mereka tukar data ya. Jadi nggak ada gitu. Gimana Pak? Ya, tentunya Bank Kalteng yang saya sampaikan di awal tadi saat ini sedang melakukan proses transformasi digital. Ada kurang lebih 4 ya yang sedang kita siapkan untuk transformasi digital kita. Pertama, super apps. Jadi kalau teman-teman mau bayar misalnya mau beli tiket pesawat, mau bayar pajak dan lain sebagainya, nanti ada di satu aplikasi yang disiapkan oleh Bank Kalteng saat ini, sedang dibangun bersama vendor kita dengan dibantu supervisi juga oleh konsultan di bidang ahli digital, IT dan digital. Pertama super apps, kedua yang sedang kita siapkan adalah digital launch. Jadi orang nanti bisa mampir ke digital launch-nya Bank Kalteng, misalnya mau buka rekening tanpa harus bertemu dengan customer service, tapi juga prosesnya melalui semuanya digital sistem. Yang ketiga, supply chain financing, jadi memberikan pembiayaan kepada supply chain, misalnya dari pedagang pupuk nanti ke petani dan seterusnya. Yang keempat yang tadi Mas Pran bilang, kita sedang siapkan itu adalah digital lending. Bagaimana proses pinjaman itu bisa melalui proses digital online. Seperti yang mungkin teman-teman sudah biasa lakukan, seperti katakanlah fintech ya. Fintech. Karena ada beberapa bank juga yang saya lihat udah mulai. Jadi kayak misalnya kayak Genius dan BTPN udah ada. Blue juga rasanya sudah ada. Dan beberapa bank kayak mungkin bank-bank, saya nggak tahu kalau BRI atau yang lain juga. Mereka juga punya. Nah, sebenarnya saya tidak dalam kapasitas untuk benar-benar berkomentar di bidang digital, namun so far saya kira karena kami juga pernah bekerja di bank yang tadi disebutkan salah satunya, jadi kita sedang mengarah ke sana. Bagaimana Pak ya? Mengarah bagaimana kita bisa melakukan proses, baik itu pinjaman, orang mau nabung, semua itu bisa dua pilihan, mau datang langsung ke kantor atau bisa melalui super apps yang sedang kita siapkan atau digital loan yang sedang kita siapkan. Kemudian sebenarnya kita ada yang sudah mendekati ke arah itu. Khusus untuk ASN atau PNS, sekarang kita sudah punya namanya SIP, jadi sistem informasi untuk pinjaman yang sistemnya online. Itu sudah jalan silosnya untuk yang ASN, namun untuk yang kredit yang sifatnya usaha itu sedang kita bangun sistemnya. Selain sistem, kita sedang bangun juga kredit scoringnya, karena selain kita salurkan dengan cepat, tentu juga bank sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat, tentu kita juga harus menyalurkannya secara hati-hati dengan konsep prudential banking dan manajemen risiko yang efektif. Nah dari semua produk yang sudah kita kita diskusikan tadi, kita omongin tadi tuh Pak, kira-kira saya pengen tanya nih Pak. Nah, kan Bank Kalteng tuh punya sangat banyak produk yang bagus-bagus juga. Kira-kira pertumbuhan Bank Kalteng dengan semua produk-produk tadi untuk dalam tahun ini tuh berapa persen Pak? Tiap tahun tuh berapa persen sih pertumbuhannya Pak? Nah, kami bersyukur dari Bank Kalteng, dari manajemen maupun segenap pegawai Bank Kalteng, di tahun 2024 kita mencatatkan torehan kinerja yang sangat positif, di mana aset kita kurang lebih tumbuh 12,29%. Kurang lebih pertumbuhannya 1,8 triliun menjadi 17 triliun, dari sebelumnya 15,5 triliun kurang lebih menjadi 16,95 triliun, tumbuhnya 12,29%. Ini sedikit di atas rata-rata perbankan nasional. Kemudian untuk kredit sendiri kita tumbuh
1 triliun 48 miliar. Ya, itu kurang lebihnya sekitar 10,85% dibandingkan kinerja tahun 2023. Pertambahan nasabah berapa persen tuh? Ya, kurang lebih kalau jumlah nasabahnya sendiri karena NOA-nya banyak, kurang lebih pertumbuhan nasabahnya di sekitar 25%. Wih, banyak banget. Nah, kemudian untuk dana pihak ketiga kita tumbuhnya tidak terlalu banyak, hanya 1,29%, di mana sebenarnya strategi kita salah satunya inisiatif dari manajemen pada tahun 2024 untuk memaksimalkan perolehan laba, kita mengkonversi dana-dana mahal yang masuk menjadi dana murah atau kasa, sehingga yang sifatnya deposito korporasi dengan bunga mahal sebagian besar kita lepas menjelang akhir tahun, sehingga laba yang kita peroleh menjadi lebih optimal. Di mana di tahun 2024 kami membukukan laba bersih setelah pajak, ya, itu setelah audit juga dari akuntan publik terregister atau KAP, itu sebesar 321 miliar atau tumbuh 7% dibandingkan kinerja tahun 2023. Satu lagi kami bersyukur Bank Kalteng bahwa di akhir tahun 2024 kami sebenarnya mendapat target dari OJK nih untuk mencapai modal inti minimal 3 triliun. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan gubernur kita Bapak Haji Sugiarto Sabran beserta seluruh wali kota dan bupati se-kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, modal kita itu sudah ditambah oleh para pemegang saham. Dari semula di awal tahun 2023 itu 1,8 triliun, sekarang sudah 3,3 triliun modal inti kita. Pertama ditambah dari setoran modal kurang lebih 700-an miliar dari para pemegang saham, ditambah lagi dengan pencadangan keuntungan yang kita peroleh selama 2 tahun terakhir. Nah, tantangan untuk mencapai pertumbuhan seperti itu apa sih Pak yang biasa dihadapi oleh Bank Kalteng sendiri? Ya, tantangannya sendiri makin tahun tentu makin menarik, apalagi makin gede kan apalagi size-nya makin besar, dan memang kita ditantang oleh seluruh pemegang saham untuk meningkatkan perolehan laba kita di tahun ini. Bahkan diharapkan bisa sampai 400 miliar, sampai 500 miliar. Karena dari laba kita tentu maksimal 75%-nya atau minimal 25%-nya itu dikontribusikan untuk pendapatan asli daerah. Jadi kita sumbangkan ke daerah. Kita sendiri tahun kemarin menyumbangkan 30% ya untuk dividen, dan tahun ini 25% untuk dividen, dan itu tentu berguna bagi masyarakat. Nah, di luar dividen tadi kita juga menyumbangkan biasanya dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan hidup TJSL atau CSR ya istilahnya dulu, kurang lebih 3-5% juga itu diberikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan sosial, keagamaan, kemudian pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Lumayan gede juga berarti Pak ya semuanya. Dan tentu tantangan ini bagi kami ya semakin tahun ya lumayan challenging ya, karena juga tahun ini kondisi ekonomi di Indonesia maupun global sedang cukup menantang, di mana nilai tukar juga cukup tertekan. Namun kami percaya bahwa sebenarnya di Kalimantan Tengah potensi bisnisnya masih sangat besar. Tapi tantangan yang biasa sering ditemukan di Kalimantan Tengah apa Pak untuk bisa mencapai pertumbuhan yang maksimal gitu Pak? Apalagi buat Bank Kalteng. Sebenarnya kalau di Bank Kalteng sendiri kita melihat bahwa tentu di Kalimantan Tengah ini kan unik ya, wilayahnya sangat luas. Iya, 1,5 kali Pulau Jawa. Ya, 1,5 kali Pulau Jawa. Tentu dalam berbisnis ini jadi tantangan, karena jarak ini tentu ada tantangan tentang bagaimana kita mendeliver produk kita, mengenalkan kepada masyarakat, kemudian juga kontrol terhadap tim yang ada di lapangan. Maaf saya potong dulu Pak. Bank Kalteng punya berapa cabang di Kalimantan? Cabang kita 14. Nah, kemudian kita punya 239 kurang lebih ATM dan channel-channel lainnya seperti unit pelayanan kas. Sampai ke ujung-ujung ke Pegatan. Wah iya. Kan aksesnya kan lumayan susah ya. Ada beberapa wilayah yang dan lain-lain. Iya, ada beberapa wilayah yang aksesnya tuh lumayan susah lah ya. Harus naik apa, ada jalur jalur air, apa istilah kita, jalur sungai, jalur sungai terus kelotok lah dan lain sebagainya, dan jalur sungai bahkan kalau ke Pegatan ya bisa dari Palangkaraya mungkin 7-8 jam ya. Nah itu untuk pengawasannya kayak gimana Pak kalau sejauh ya itu? Tentu perbankan sendiri Bank Kalteng diantaranya ya
selalu kita berusaha menjalankan operasional bank itu dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terukur, dan tentu target akhirnya adalah pencapaian rentabilitas atau keuntungan yang optimal. Nah, kita diawasi juga oleh OJK, oleh BPKP, BPK, dan juga Bank Indonesia sebagai regulatory bank ya, atau bank sentral. Nah kan Bank Kalteng sudah sebesar ini sekarang Pak. Kira-kira kedepannya nanti upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dari Bank Kalteng sendiri apa ya Pak? Terutama buat masyarakat yang ada di daerah-daerah yang agak-agak di dalam sih Pak. Ya, jadi kita juga sekarang sedang mengembangkan di luar tadi transaksi digital. Digital kan juga ada satu tantangan lagi nih di Kalimantan Tengah, kita banyak juga beberapa daerah yang masih blank spot ya. Betul. Sinyal. Nah, itu juga jadi tantangan kita di Kalteng. Nah, di luar itu kita tentu masih banyak kecamatan yang belum punya kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank Kalteng. Nah, kita siapkan sekarang, targetkan di tahun ini menambah 100 agen laku pandai. Jadi yang kita siapkan, kita berikan edisi bekerja sama dengan toko, dengan BUMDes yang ada di kecamatan ya. Dan kemarin juga di RUPS yang kita laksanakan tanggal 7 Februari kemarin, para pemegang saham memang menyarankan kita untuk memperbanyak agen laku pandai atau unit layanan kas di kecamatan-kecamatan. Itu agen laku pandai itu bentuknya seperti apa Pak? Ya, jadi masyarakat bisa menyimpan sebagian dananya deposit di Bank Kalteng, lalu diberikan mereka lewat mesin edisi yang disebarkan ke toko-toko. Jadi orang mau tarik tunai atau mau transfer bisa melalui agen laku pandai yang ada. Dan jadi kerjasama dengan ini ya, kerjasama dengan apa, retail kayak begitu ya? Ya, masyarakat yang ada. Ada masyarakat, ada juga BUMDes atau kantor desa misalnya. Kalau tahun ini sudah ada Pak agen laku sudah pandai? Ada. Berapa cabang? Berapa agen maksudnya? Ya, agen kita cukup banyak, tapi target kita menambah 100 sampai 200 lagi agen laku pandai di tahun ini. Dan memang kalau kita lihat persaingan dengan BUMN ya, kita tahu ada beberapa BUMN yang memang fokus ya sampai ke daerah-daerah, dan tentu di luar itu kita masih punya rasa percaya diri karena sebenarnya kita berani untuk membuka yang mereka belum sampai ke sana. Seperti agen laku misalnya pandai. Belum ada misalnya bank yang berani buka, misalnya contoh hal dibuka di Telaga Antang misalnya. Telaga Antang. Di mana itu? Saya baru sekali Telaga Antang. Jadi masuk dari Parenggean, tahu Parenggean ya? Masuk dari Parenggean, masuk lagi kurang lebih 1 jam setengah ke dalam. Kemudian kita rencana juga ini di tahun 2025 ini kita mau membuka capem di Danau Sembulu. Danau Sembulu. Itu saya baru pertama kali dengar juga Danau Sembulu. Di mana? Danau Sembulu, ada Bukit Jaya ya. Ada beberapa nama lah yang sedang kita siapkan ya, pembukaan capem-capem untuk mensupport para pemegang saham. Karena kadang-kadang juga di luar bisnis juga Bank Kalteng adalah menjalankan amanah dari pemerintah daerah ya. Biasanya kita menyalurkan bantuan sosial, memberikan literasi dan edukasi hingga ke pedesaan, ke kecamatan seperti itu. Makanya penting kita memiliki jaringan sampai ke level kecamatan. Terus program edukasi atau literasi keuangan untuk masyarakat terutama di daerah-daerah seperti apa yang sudah pernah dikerjakan? Ya, jadi literasi dan edukasi sendiri merupakan bagian yang kita sebut tadi program Selalu Berkah. Jadi kan di dalam pelatihannya mereka bisa mendapatkan penjelasan tentang keuangan, tentang manfaat menabung dan lain sebagainya. Dan tentu Bank Kalteng sering juga melakukan kegiatan literasi edukasi ini berkolaborasi ya dengan OJK, dengan komunitas Link ya, adik-adik Link yang dibina oleh FKIJK, kemudian juga dengan Bank Indonesia dengan program Gencarkan, program dari OJK, program Gempita yang ada di Bank Indonesia, dan kerjasama juga dengan OPD-OPD yang ada di masing-masing kabupaten kota. Baik, terakhir Pak, mungkin harapan Bapak untuk Bank Kalteng dalam waktu mungkin 3, 5, sampai 10 tahun ke depan, kira-kira targetnya seperti apa Pak? Jadi memang kita itu memiliki impian atau cita-cita bahwa Bank Kalteng ini sekarang sudah memenuhi modal inti 3 triliun. Kita ingin sebenarnya nanti dalam jangka panjang mencapai target modal inti 6 triliun. Modal inti 6 triliun itu nanti kita masuk kategori KBMI 2. KBMI 2 itu minimal modal inti 6 triliun. Nah, apa yang bisa didapatkan? Kita bisa misalnya membuka
menjadi bank devisa, di mana kita tahu bahwa di Kalimantan Tengah ini banyak sekali transaksi perdagangannya yang dikirim ke luar negeri, misalnya sawit, batu bara. Nah, kalau kita bisa jadi bank devisa, kita bisa melayani nasabah-nasabah besar seperti itu. Di luar itu kita juga ingin misalnya tadi go digital, kemudian juga kita ada cita-cita juga sempat disampaikan diskusi di antara para pemegang saham, tidak menutup kemungkinan untuk pemenuhan modal Bank Kalteng ke depan kita juga go public. Jadi IPO ke bursa atau ke bursa saham ya, ke bursa efek Indonesia di pasar modal. Nah, ini tentu kita harus memperkuat dulu modal inti kita. Nah, di luar memperkuat modal inti, kami juga bercita-cita bahwa Bank Kalteng saat ini aset 17 triliun. Kalau hari ini sih sudah di 18,5 triliun ya. 17 triliun itu per 31 Desember. Kita bercita-cita bisa naik tentu aset kita ke 20 triliun, ke 30 triliun, bahkan seterusnya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara memperbanyak customer base kita, melayani sampai ke lapisan masyarakat yang paling pelosok ya di Kalimantan Tengah. Kalau target Bank Kalteng dalam waktu dekat, Pak, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan? Target terdekat kita kemarin laba 321 miliar. Nah, tahun ini kita ditargetkan untuk mencapai laba 345 miliar. Dalam untuk mencapai dalam pelayanannya Bank Kalteng kira-kira produk apa dalam waktu dekat, produk baru yang akan disiapkan oleh Bank? Tadi yang kami sampaikan produk terbaru kita Taheta Gift ya. Kemudian juga kita sedang ada persiapan nih, tapi ya masih persiapan menyiapkan sebuah kredit UMKM lagi di salah satu kabupaten, di mana nanti juga sama. Boleh dikasih tahu ke Pak UMKM? Mungkin nanti biar beliau aja nanti bupatinya yang menyampaikan, karena ini konsep dari beliau, namun kita support. Di mana konsepnya kurang lebih para pelaku usaha UMKM diberikan pinjaman dari Bank Kalteng, namun untuk bunganya disubsidi dari kabupaten tersebut. Oh, nggak seluruh Kalimantan Tengah berarti? Tergantung inisiatif, dan kita selalu siap mendukung kalau ada inisiatif-inisiatif dari pemerintah daerah. Satu terakhir, kan nanti ada bantuan 2 juta per 2 juta per kakak. Nanti apakah itu penyalurannya juga lewat Bank Kalteng atau seperti apa? Mengingatkan saya Mas Pran terkait produk kita. Pertama, bahwa kita Bank Kalteng tentu selalu menjadi penyalur program-program pemerintah daerah maupun nasional. Jadi kita juga sedang siap-siap nih mensupport program nasional. Pertama, program 3 juta rumahnya Pak Prabowo, di mana kita kemarin sudah tanda tangan dengan BP Tapera, dengan SMF untuk mensupport pembiayaan rumah-rumah murah. Kemudian juga kita sedang menyiapkan juga tentu yang sudah jalan nih dengan Bapak Gubernur, kita punya program berbagi 1000 rumah bagi guru di Kalimantan Tengah. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen beli rumah dengan subsidi uang muka itu bisa mengajukan ke Bank Kalteng, disubsidi sebesar 10 juta nanti. Oh, dengan syarat SK guru ya? Ya, khusus untuk guru nih, yang dari gubernur, dari Bapak Gubernur itu khusus bagi guru. Nah, kemudian kalau dari yang nasional ada 3 juta rumah. Di luar itu kita juga mensupport penyelenggaraan program ini yang akan datang, itu adalah makan bergizi gratis. Jadi program-program nasional ini tentu sebagai bank pembangunan daerah, kita memiliki salah satu misinya itu adalah bagaimana turut berpartisipasi meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dari sisi pembangunan. Oke, berarti nanti program-program itu semua tadi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, tunggu aja ya, tunggu tanggal mainnya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Pak Marzuki, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke.